wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Masih Baik, alhamdulillah. Sehat sentosa ya Bun ya. sentosa. Baik, alhamdulillah. Jadi Bun, tujuan saya datang ke sini kan untuk pendampingan yang kedua. Selain untuk mengetahui proses yang sudah Bunda lalui selama 1 bulan kemarin setelah mendalami modul 1.1, 1.2, juga 1.3, kita juga akan merintis komunitas praktisi. Selain itu juga kita akan melakukan diskusi visi dan prakarsa sekolah ya, untuk melihat apakah ada hal-hal yang mau diperbaiki atau dirubah, ataupun yang sudah baik ini kita tingkatkan lagi. Jadi seperti itu ya Bun ya tujuannya ya. Nah, jadi saya ingin tahu nih Bunda, tolong bercerita tentang apa sih yang sudah Bunda pelajari dari modul 1, kemudian yang sudah diimplementasikan ke anak-anak di kelas Bunda. Silakan Bunda. Saya mau mulainya dari pembelajaran modul 1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro itu, khususnya Dengarso Suntulodo Mati Mangkarso Tukulihenen, itu banyak membawa dampak positif bagi diri saya sendiri dan yang akhirnya berimbas pada anak-anak didik saya, terutama ini yang berlaku pada diri saya, yang tadinya saya merasakan agak sedikit strength gitu pada anak-anak, memperlakukan anak juga agak keras. Ternyata setelah mempelajari di modul 1 itu, saya melakukan refleksi refleksi yang berulang-ulang saya perhatikan, saya selami diri saya, sikap saya, perilaku saya pada anak itu sepertinya ada yang kurang gitu. Ternyata selama ini ketika saya memberi PR harus selesai, ketika saya menegur anak-anak dengan sedikit nada keras atau dengan hukuman-hukuman yang barangkali menurut mereka itu sangat berat, itu tuh jujur pernah saya lakukan pada anak-anak. Nah, di sini saya menyimak pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu benar-benar bertimbal balik ya, sepertinya ada yang salah pada diri saya. Saya selama ini sedikit banyak menyalahkan anak-anak ketika melakukan kesalahan, dan sampai saya pahami betul apa ya yang dimaksud dengan sistem among yang dilakukan, yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantoro itu. Ternyata menjadi guru itu nggak harus anak-anak mengikuti kita gitu, nggak harus anak-anak melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai tapi dengan rasa keterpaksaan. Ternyata seperti itu, dan saya sendiri menyadari itu. Saya menyadari ini ketika saya melakukan sesuatu yang tidak saya sukai dengan rasa terpaksa, tapi saya harus melakukannya. Nah, ini saya membuat refleksi diri saya itu benar-benar gimana ya, itu tidak boleh terjadi juga untuk dari anak-anak. Tidak boleh juga ini diberlakukan untuk anak. Kalau saya sendiri saya merasakan seperti itu. Jadi saya dari pembelajaran modul 1 itu banyak hal yang merubah diri saya untuk berpihak pada anak-anak, tidak
tidak mengesampingkan kebutuhan mereka. Berarti perubahan itu sekarang sudah terjadi ya Bunda, dan pastilah sudah dirasakan oleh anak-anak didik Bunda di kelas gitu ya. Terus kalau Bunda melihat perubahan yang paling nyata dari sikap Bunda dalam mengasuh anak-anak itu apa? Yang tercermin di anak didik kita? Iya, sikap yang terjadi pada mereka itu, mereka juga ternyata dengan secara sadar juga lebih dekat. Saya merasa mereka lebih dekat dengan saya gitu. Mau mengungkapkan unek-uneknya yang ini nggak bisa, lebih bertanya tentang pembelajaran yang mereka nggak mampu, itu mereka lebih terbuka gitu, lebih ekspresif gitu, nggak sungkan-sungkan lagi. Kadang-kadang itu dengan saya diam gitu, udah, dia nggak apa. Jadi saya menerapkan kayak ibu mereka sendiri gitu. Mereka nampakkan dampaknya sangat positif sih. Mereka mau bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, gitu. Ternyata apa yang berubah dari mindset saya mengalami perubahan juga pada diri anak. Jadi nampak sekali ya Bun ya, tadi melihat sikap mereka lebih ekspresif, kemudian mereka juga lebih tanggung jawab, disiplin, Bunda bilang gitu ya. Nah sekarang saya mau tahu nih, perasaan Bunda melihat anak-anak berubah dengan ke arah yang positif itu bagaimana? Perasaan saya tuh senang banget sekali, karena apa, di samping itu apa yang membuat mereka berubah kan itu yang saya harapkan. Jadi saya nggak begitu banyak lagi ngoceh gitu. Sudah nggak banyak lagi marah atau hukum atau lain sebagainya. Itu sudah nggak terjadi lagi hukuman di ya. Karena apa? Karena menegur dengan cara-cara yang bisa membuat mereka sadar itu tidak harus dengan kekerasan atau dengan menggebrak meja dan lain sebagainya. Setuju. Kemudian Bun, dari hal-hal yang sudah baik yang sudah diterapkan di kelas ini, ada nggak kira-kira ya yang ingin diperbaiki lagi atau belum tercapai targetnya? Kalau hal-hal yang harus diperbaiki kan semuanya memang harus diperbaiki, karena untuk mengatur individu yang bergerak ini kan nggak berhenti seperti kita mengatur benda mati. Ini kan berkelanjutan terus. Jadi kita ternyata nggak boleh ada bosan-bosannya untuk mengingatkan, untuk untuk memperlakukan mereka, melindungi, dan perlakuan ini tetap rutinitas. Jadi sudah pasti hal-hal yang tidak kita inginkan suatu saat juga akan terjadi gitu, muncul ini, dan ini nggak boleh kita hentikan karena ini berkelanjutan terus. Jadi terus berkesinambungan. Bagaimana sih dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, anak-anak didik terhadap pendidikan yang Bunda lakukan saat ini? Motivasi dari teman-teman dan kepala sekolah itu sangat bagus ya, karena ini kan satu bentuk pengembangan diri sumber daya manusianya untuk melakukan sebuah proses tumbuh kembang anak. Jadi diawali dari guru itu sendiri. Kepala sekolah sangat mendukung ini karena apa? Karena kita memiliki aset yang banyak. Asetnya itu kan aset bergerak. Aset bergerak. Ini anak-anak bangsa yang nantinya harus memiliki cita-cita. Alhamdulillah teman-teman juga
antusias jika ada program-program pengembangan. Saya mengapresiasi usaha Bunda untuk terus belajar, terus konsisten terhadap pergerakan pendidikan ini ya Bun. Kemudian saya ingin tahu lagi nih Bun, di sekolah kita ngomongin tentang komunitas praktisi. Di sekolah apakah sudah ada terbentuk komunitas praktisinya? Terus kalau belum, apa rencana Bunda dalam menggagas itu? Jika sudah, siapa penggagasnya? Mungkin Bunda bisa ceritakan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Untuk komunitas praktisi ini sebenarnya sudah ada, sudah ada bentuk dalam komunitas besar keseluruhan. Dan ini diawali dari Bunda. Ini karena ada materi baru yang disampaikan, jadi saya mencoba, meskipun kemarin Anda kan bilang kalau sudah ada ya apa, tapi saya lebih cenderung gini, saya sudah memulai dari komunitas kecil, komunitas kecil yang karena kebetulan kelas kita kan paralel, jadi kelas 1 itu ada berapa, kelas 2 itu ada berapa kelas, kayaknya ada yang bisa mengcover ini kalau mereka berkumpul dalam kelompok kecil. Saya teringat itu ketika kita ada dalam kelompok kecil kan Bu. Bunda, Biren, Kiki sama Pak Arif. Enggak ya? Kita ada 4 orang aja bisa membahas berdiskusi di dalamnya. Jadi kebetulan selama ini kelompok kecil ini belum ada. Jadi saya enggak ada. Nah, ini saya mengawali baru kemarin ya terlintas itu. Saya mengawali dari kelas saya dulu. Saya berpikir lagi, rupanya masih ada yang perlu direncanakan untuk membuat komunitas ini. Nah, ini rencana nih nanti mungkin saya awali dari kelas 5 dulu. Nanti saya sarankan untuk teman-teman membuat setiap kelas 1 berkumpul menjadi satu kelompok. Itu bisa guru dengan guru. Tadi paralel tadi ya. Jadi kelas 1 guru kelas 1 berkumpul dengan guru kelas 1. Kemudian kelas 2 dengan kelas 2. Baik. Berarti tujuannya adalah supaya diskusinya lebih spesifik, lebih intens, Saya itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan di sekolah juga benar setuju. Insya Allah, karena memang tujuan karena belum diungkapkan. Betul, belum diungkapkan. Saya mengingatkan kalau menggunakan komunitas lebih besar itu perlu waktu yang benar-benar khusus untuk diberikan untuk berkumpul gitu. Betul. Dan itu agak susah karena masing-masing guru kan mempunyai jadwal gitu. Jadi kemudian saya mencoba untuk kecil aja lah, tapi sama-sama punya jadwal juga kan. Terus tadi malam baru saya terpikir ke kepala sekolah bisa. Baik Bun, jadi beberapa pertanyaan seputar progres Bunda belajar, kemudian refleksi lingkungan belajar, lalu refleksi modul yang sudah dipelajari, lalu rencana merintis komunitas praktis ini sudah kita diskusikan. Nah, kita lanjut ke diskusi visi dan prakarsa sekolah ya Bun, setelah ini beserta teman-teman Bunda, rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Yang terhormat pada Ibu Kepala Sekolah, Sambuna, Presiden 09 Pontianak Timur, beserta rekan-rekan sejawat yang telah hadir di ruangan ini untuk memberi masukan-masukan atau mendengarkan sedikit diskusi yang barangkali ini sangat berfungsi, sangat berguna untuk sekolah kita. Bisa kita mulai ya Bu? Iya. Silakan Bu. Tapi boleh nggak? Ini kalau sebelum memulai saya
berpuisi dulu, boleh nggak Bu? Puisinya boleh nggak didengarkan anak-anak di luar ini? Berarti saya harus kesana. Kenapa saya ingin didengarkan untuk anak-anak yang di luar, supaya mereka juga termotivasi untuk berpuisi. Bunda ingin menyuarakan satu puisi untuk kalian. Barangkali ini sangat menginspirasi kalian untuk belajar berpuisi di literasi kita. Boleh sambil bermain, boleh sambil belajar, tapi dengarkan sedikit, buka telinga kita. Mudah-mudahan ini enak didengar, ya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di tepi pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning dan menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Kelebet, serta gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, tapi bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan saat ini, aku tetap mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, dan bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio itu, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, ternyata bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut itu, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesiaku. Jika aku melihat wajah anak-anakku di desa-desa dengan air mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Bukan lagi aku melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Terima kasih. Puisi ini diambil dari buku Bung Karno dan Pemuda halaman 68.
Baik, terima kasih Bunda sudah membacakan puisi ciptaan Bung Karno mengenai Indonesia, bagaimana kita semuanya kemudian kita bisa memaknai apa sih yang sudah tercermin di dalam puisi tersebut. Saya serahkan kembali kepada Bunda untuk memimpin diskusi mengenai pengulas praktisi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dihubungkan dengan apa yang sudah dibacakan oleh Bunda tersebut. Silakan Bunda. Ki Hajar Dewantara memberikan pembelajaran among pada kita sebagai guru agar supaya kita mampu membimbing dan mendidik anak-anak untuk bisa lebih menjadi anak yang berarti bagi dirinya sendiri, anak-anak yang berarti bagi dunianya juga, masyarakat maupun orang tuanya. Nah, kita coba klik. Nanti kita ulang, sekarang klik juga. Nah, apa sih tujuan visi dan misi di sini? Kita melihat tujuan dan visi misi SDN 09 Pontianak Timur memiliki 6 dimensi yang harus dibangun oleh seluruh warga sekolah. Agenda hari ini, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana sih? Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Kita di sekolah kita ini sadar betul bahwa kita sebagai warga sekolah ini yakin, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kita semua, terima kasih Bunda, sukses ya, keren. Untuk hari ini beliau memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, menanggapi tentang agenda diskusi kita yang pertama tentang kita memimpikan murid-murid itu seperti apa atau yang bagaimana. Menurut saya, dan nanti boleh disanggah oleh kawan-kawan semua, kita ingin murid-murid kita itu adalah yang cerdas, kreatif, berkarakter, mempunyai nalar kritis, serta memiliki jiwa pantang menyerah dalam mengarungi atau mengisi kehidupannya yang akan datang. Itu menurut saya. Terima kasih. Kalau saya pribadi melihat dari visi misi yang sudah dijabarkan tadi, impian saya terhadap murid saya adalah mereka merdeka dalam belajar. Artinya di sini, ketika mereka merasa merdeka dalam belajar, semua kebutuhan dan gaya belajar yang mereka inginkan itu terpenuhi. Jadi guru memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, sesuai dengan masing-masing potensi yang ada di dalam diri siswa. Dan impian saya selanjutnya yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila sebagai profil sekolah yang masuk dalam visi misi. Jadi mereka belajar terpenuhi, kemudian implementasi profil pelajar Pancasila juga terlaksana, dan sistem pembelajaran berpusat kepada siswa. Itu adalah impian saya. di sini ada lagi yang bisa memberi masukan yang lain, menambahkan atau barangkali yang tidak setuju. Silakan. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang bagaimana, murid yang seperti apa. Silakan, ayo Bu Apri. Terima kasih atas waktunya. Kita percaya bahwa murid kita ini adalah anak yang bisa dibimbing sesuai dengan karakternya, ya kan? Terus lagi kita percaya bahwa anak itu selalu mematuhi apa yang ada di sekolah ini, menaati peraturan, mengikuti apa yang disampaikan oleh guru dan bapak dan ibu gurunya, ya. Habis itu juga dia memiliki akhlak yang baik.
Tepuk tangan kita ambil apa dulu dari ya. Tentunya apa yang disampaikan Ibu Afi tentang profil pelajar Pancasila sudah tercakup ya. Kita memberikan dukungan pada siswa kita, memberikan bimbingan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka untuk bisa lebih berdisiplin, lebih mandiri, lebih berkreatif, dan ini sudah memberikan unsur-unsur positif yang bisa dibudayakan di sekolah kita melalui pembiasaan. Ada lagi, coba kita cross-check lagi yang kedua ini. Masih ada masukan yang lainnya untuk ibu-ibu semuanya? Kan? Adalah sosok yang memiliki hati, agar kita lupa bahwa melihat sifat anak yang kadang nakal atau menurut kita sudah melewati batas, jadi kita sudah mengejar bahwa dia itu adalah anak yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Padahal menurut saya percaya bahwa seperti apapun bentuk anak itu, seperti apapun sifatnya, dia memiliki hati. Jadi mari kita sentuh hatinya. Oke, luar biasa. Luar biasa. Ya, pendapat Bu Rika mengenai anak-anak itu memiliki hati. Kita ingat bahwa anak-anak kita itu mereka individu-individu yang bergerak. Mereka memiliki hati dan perasaan yang sama seperti kita. Nah, dengan begitu kita tidak serta-merta memperlakukan mereka dengan semau-mau kita. Sudah disampaikan oleh Bunda Yani hari ini merupakan proses perubahan, mengembangkan visi dan misi yang ada di sekolah, kemudian mencari kesesuaian prakarsa sekolah. Apakah itu sudah berpihak kepada siswa atau belum? Ternyata dari hasil diskusi tadi sudah disampaikan bahwa impian, kemudian yang dipercaya, kemudian apa yang diutamakan itu sudah memenuhi pendekatan atau keberpihakan kepada siswa. Baiklah Ibu guru semua, terima kasih waktu yang sudah disediakan. Saya menikmati diskusi yang dipimpin oleh Ibu Yani, juga terima kasih atas dukungan ibu-ibu semua, karena keberadaan ibu-ibu ini akan mendukung kesuksesan beliau, juga mendukung perkembangan sekolah kita. Baik, Bunda Yani, demikian ya, kita tutup ya. Oke. Saya ucapkan mohon maaf jika ada yang salah, jika ada yang kurang. Terima kasih banyak atas partisipasi dan apresiasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Bona tadi sudah mengikuti agenda kegiatan, diskusi visi dan juga prakarsa sekolah. Apa yang bisa Bu Bona sampaikan sehubungan dengan kegiatan tersebut dan bagaimana implementasi yang sudah dilakukan oleh CGP di sekolahnya? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan menyampaikan bahwa kegiatan diskusi tadi mengenai visi misi yang sudah disampaikan calon guru penggerak Bu Yani berjalan dengan efektif. Di situ kita berdiskusi tentang misi-misi sekolah dan yang pada saat ini sudah mulai diwujudkan dalam implementasinya. Kemudian di tadi juga kita sudah evaluasi dan refleksi mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, dan hampir 80% dari visi misi itu sudah terwujud di sekolah kita, yakni program-program yang terwujud kepada siswa, berpihak kepada siswa, dan program-program yang untuk menyalurkan potensi dan bakat minat yang ada pada mereka. Untuk potensi-potensi itu bisa tersalurkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, yakni ada 7 program kurikuler yang sudah dilaksanakan di sekolah. Kemudian untuk keberpihakan dalam proses belajar mengajar juga kita sudah menciptakan atau mendesain ruangan yang sesuai dengan kebutuhan belajar para peserta didik, yang mana dalam mengatur ruangan tersebut kita melibatkan sepenuhnya peserta didik dan juga orang tua. Yang sudah disosialisasikan oleh Bunda Yani tadi sudah sangat baik. Dari di situ kita sudah bisa mengidentifikasi program-program yang sudah terwujud, kemudian evaluasi dan refleksi untuk program-program yang akan kita
perbaiki atau kita ubah ke depannya. Terima kasih ya Bunda Yani ya. Terima kasih atas Iya. dukungannya. Oke, hebat sekali. Baik, terima kasih Bu Bona. Baik sekali. Sekarang ke Bunda Yani nih. Sekarang kita melakukan refleksi, Bun. Apa sih yang menarik dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi? Silakan. Kegiatan barusan ini berdiskusi ini sangat menarik sekali. Terutama untuk saya dulu ya, untuk perubahan saya dulu. Saya yang tadinya nggak bisa ngomong apa-apa, susah ngomong. Saya harus belajar untuk bicara, belajar untuk mengkomunikasikan, belajar untuk banyak pembelajaran yang saya ambil dari diskusi ini, terutama bagi juga teman-teman ada hal-hal baru yang ingin dibuat terobosan untuk suatu saat nanti, untuk rencana ke depan bisa mengimplementasikan hal-hal yang positif melalui pembiasaan dan budaya di sekolah agar siswa kita lebih tercapai kebutuhannya. Ya baik. Kemudian dari kegiatan tadi ada tantangan enggak, Bun? Tantangannya apa ya? Tantangannya itu saya harus lebih berani lagi. Oke. Harus Harus lebih berani lagi. membangun motivasi lagi bersama teman-teman untuk berkolaborasi. Oke. Kemudian ketika Bunda menyatakan bahwa harus lebih berani, strategi apa yang ingin digunakan? Nah, strategi yang ingin saya gunakan, saya ada masukan-masukan, keluhan-keluhan dari teman-teman yang ini menginspirasi saya, yaitu membentuk satu kelompok-kelompok kecil di dalam kelompok besar tadi, komunitas yang lebih kecil. Barangkali ini antara guru kelas yang kita memiliki kelas paralel, kelas 5 ada berapa guru, kelas 6 ada berapa guru, ini terbentuk dalam satu komunitas kelompok kecil gitu. Oke, baik. Supaya masalah-masalah yang pembelajaran yang terjadi di kelas bisa lebih komunikatif di dalam lingkungan kecil itu. Oke, baik. Baik Bun, terima kasih banyak. Apa yang sudah dilakukan hari ini sangat luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan memberikan banyak manfaat ya Bun ya. Kita belajar lagi dari yang kurang, kemudian kita perbaiki, kemudian menjadi lebih baik lagi. Tetap sehat selalu Bunda Yani, juga Bu Bona. Tetap bahagia di dalam membimbing anak-anak. Kemudian saya juga mengingatkan penugasan-penugasan yang harus dikumpulkan untuk loka karya dan juga pendampingan individu yang akan datang. Terima kasih Bunda, terima kasih Bu Bona. Selamat siang.